Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan segenap kawan-kawan jamaah Masjid Al-Huda ya, Daihatsu yang insyaallah senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah taala masih berikan kekuatan Islam, iman, takwa untuk kita hingga saat ini, sehingga masih ada di dalam hati kita semangat untuk berbuat ibadah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk berbuat banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan semangat kebaikan ini semuanya sampai akhir hayat kita. Hadirin sekalian, apa temanya kemarin? Jangan takut masa depan. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami itu adalah Allah. Ya, ini adalah kelompok orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan hidayah. Kalau seandainya belum sampai hidayah kepada dirinya, maka dia tidak akan sampai hati, jangankan hati, pada lisannya saja untuk mengucapkan Allah Tuhan kami itu gak bisa. Ya, maka kita orang yang sudah mendapatkan hidayah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berikan kekuatan untuk lidah kita dan kekuatan untuk hati kita mengucapkan Allah Tuhan kami kita. Tsumastaqamu, kemudian orang-orang yang beristiqamah, yakni dia kekalkan, dia jaga betul i'tiqad, keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Mereka kekalkan itu, mereka istiqomahkan itu. Dia jalankan syariat agama Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada halangan pada dirinya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul itu. Maka itu namanya istiqomah. Ya, mereka jaga betul itu semuanya dalam kehidupan mereka. Fala khaufun 'alaihim, maka tidaklah ada rasa khawatir, tidaklah ada rasa takut, tidaklah ada rasa cemas atas diri mereka. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan yang akan mereka rasakan nanti pada saat mereka jaga betul dengan hati mereka meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhannya.
ulaika ashabul jannah, maka mereka itu orang-orang yang sudah menyatakan Allah sebagai Tuhan, orang-orang yang sudah beristiqamah di dalam kebaikan dirinya, maka Allah nyatakan mereka itu ashabul jannah. Apa ashabul jannah? Ahli sorga, ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sorga. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam sorga itu. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya nih, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yakni sebagai balasan dari Allah Ta'ala dengan apa yang dulu mereka itu kerjakan di alam dunia. Kita adzan dulu, maghrib bukan? Adzan dulu, salat dulu, begitu ya. Berarti sedikit nih biar nyambung ya. Kalau begitu hadirin sekalian, apa yang harus kita khawatirkan untuk masa depan kita? Apa yang harus kita takutkan untuk hari setelah hari ini yang ada pada diri kita? Karena memang hari itu enggak keluar dari 3. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu hari yang sudah kita lalui. Ada kalanya bagus tuh hari, ada kalanya jelek. Ada hari sekarang yang sedang kita lalui, yang sedang kita rasakan. Belum berlalu hari sekarang itu, maka tatkala kita dapatin pada hari ini atau sekarang keburukan-keburukan di masa lalu, maka perbaikin keburukan tersebut. Seandainya kemarin hari kita sudah bagus, sudah baik, maka hari ini tugas kita tinggal mempertahankan dan lebih berbuat baik dari sebelumnya. Hari esok nggak ada yang tahu hadirin apa yang akan terjadi dengan diri kita, tapi ada satu keyakinan yang mantap bahwasanya kita di dalam kehidupan ini sudah Allah Ta'ala jaminkan semua-muanya dari sejak ditiupkan roh di dalam kandungan ibu kita. Pada saat itu, pada mulanya kita orang sudah ditentukan sama Allah, ya. Apakah orang itu bakal jadi orang yang celaka, atau orang tersebut bakal jadi orang yang bahagia. Tapi kita tahu nggak kira-kira diri kita bakal celaka apa bahagia? Kita tahu nggak? Nggak tahu hadirin. Oh, syukurnya saya sekarang pakai peci. Apakah karena pakai peci jaminan orang bakal bahagia? Waduh, saya susah banget pakai peci. Apakah jaminan orang yang nggak mau pakai peci itu pasti celaka? Belum hadirin. Urusan besok ini Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita orang, ya, meyakinin adanya takdir Allah Ta'ala itu tidak seperti kaum Mu'tazilah, ya, yang Qadariyah, yang mereka ini semuanya mengakui bahwasanya Allah tidak kuasa untuk mengatur takdir kita. Kita nggak begitu. Dan kita juga bukan seperti golongan orang-orang Jabariyah, ya, yang mereka meyakinin segala urusan itu, ya, ada pada kehendak Allah tanpa ada ikhtiar untuk diri kita. Kita nggak begitu juga. Kalau ada orang gini, takdir itu di tangan Allah, bener nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita ikhtiar, jalan yang kita bisa pilih, jalan yang bisa kita usahakan dan upayakan, walaupun nanti pada akhirnya hasilnya itu semuanya takdir Allah. Kalau semata kita bersandar sama Allah tanpa merasa Allah berikan kuasa ikhtiar untuk kita, nanti ada orang begini, ada orang nggak sholat,
Lalu ditanya sama temennya, saya lihat-lihat kamu nggak sholat. Dia bakal jawab begini, gimana, udah takdir Allah. Bagus gak? Ada orang nggak sholat, jawabannya bagaimana, udah takdir Allah. Ente maksiat mulu, ya udah maunya Allah. Bagus gak kayak gitu? Nggak bagus hadirin. Jadi kita ini ada di pertengahan, bukan orang yang tidak meyakinin adanya takdir kuasa Allah ngatur kita, dan bukan juga orang yang semuanya memasrahkan keadaan kepada Allah. Tapi kita ini meyakinin takdir itu berjalan dengan ketentuan Allah, namun Allah berikan ikhtiar buat kita untuk memilih dan mengusahakan serta mengupayakannya, walaupun nanti hasil akhirnya ini semuanya adalah takdir Allah Ta'ala. Ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya urusan orang-orang yang khawatir nanti besok bagaimana, ini urusannya bukan urusan zahiriyah, ya, bukan karena sebab mata kita yang kurang awas ngelihatnya, bukan karena kuping kita, bukan karena lidah kita, bukan karena tangan dan kaki kita. Tapi orang itu cemas dan khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hari esok. Ini urusannya batiniah, ya, urusannya hati. Makanya kalau orang mau memperbagus, mau memperkuat hatinya gitu, ya, yang diperkuat hatinya, tambahkan lagi i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang menguasai akan segala sesuatunya dari kita. Makanya nanti kalau emang ada kesempatan, ya, kita bakal bahas apa saja sih yang bikin hati kita itu jadi kurang cakep, apa saja sih penyebabnya yang bikin hati kita jadi rusak, sehingga kita bisa punya kekhawatiran dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah jaminkan buat kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah yang melata di atas bumi termasuk manusia dan segala hewan dan apapun, melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Kalau Allah udah jamin rezekinya, kita mau khawatir apa lagi hadirin? Apa yang mau kita khawatirin? Tinggal kita kuatkan hati kita, rapiin, benahin. Kalau memang ada yang rusak-rusak, ada yang kurang-kurang, maaf, kalau dalam bahasa tasawuf, ya, penyakit dalam hati itu dikatakan najis. Makanya innamal musyrikun najasun, hanya saja orang musyrik itu najis. Yang najis bukan badannya, yang najis itu bukan pakaiannya. Bisa jadi pakaian dia lebih bersih dari pakaian kita, mahal umpama, sedangkan baju kita kadang-kadang 2 hari 3 hari nggak ganti-ganti. Jadi bukan pada zahir, tapi yang dikatakan innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis, yakni adanya najis dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka ini sudah mengingkari Allah Ta'ala. Seandainya mereka tidak mengingkari Allah, maka hilang satu kenajisan dalam hatinya. Mereka bukan nggak tahu ilmu, mereka tahu ilmu, tapi sebab ada najis dalam hatinya, maka ilmu yang mereka ketahui itu susah untuk bisa mereka realisasikan. Hadirin, jadi segitu dulu. Ya, nanti habis sholat mau makan boleh, terusin boleh, gitu ya. Ya, jadi segitulah. Wal afu minkum. Oke, terima kasih Kiai dan pertemuan. Nanti pada maghrib kita akan lanjut lagi ya untuk kajiannya, dan semuanya sudah berkenan untuk hadir. Apa yang tadi sudah kita bahas di permulaannya, bahwasanya kecemasan tentang masa depan itu, ya, bukan berasal dari penyakit zahir, tapi berasal dari batin. Ya, batin itu hati. Makanya hati yang cemas, hati yang takut, hati yang gelisah, ini berarti ada sesuatu di dalam hatinya. Makanya saya akan bawakan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Siapa itu Imam Hasan Al-Basri? Wa huwa min akbarit tabi'in.
Jadi Imam Hasan Al-Basri ini beliau termasuk pembesar dari kalangan tabi'in. Ya, tabi'in ini adalah golongan kelompok manusia setelah sahabat, namanya tabi'in. Jadi sahabat itu merasakan Rasulullah, ya, lalu tabi'in ini adalah masa di mana mereka tidak mengalami masa hidupnya Rasulullah, namun masih bertemu dengan para sahabat-sahabat Rasul. Ini tabi'in. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri ini beliau min akbari tabi'in, termasuk dari pembesar para tabi'in. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna fasadal qulubi an sittati asya, bahwasanya rusaknya hati itu, ya, datang dari karena 6 perkara. Ya, rusaknya hati itu datang dari karena 6 perkara. Awaluha, satu dari 6 perkara yang menjadikan sebab datangnya penyakit hati, kata beliau, yunibuna birajai taubati, yakni mereka senantiasa berbuat dosa, birajai taubati, dengan mengharapkan pertaubatan. Ya, orang ini berbuat dosa, dia sedang berbuat dosa, namun mengharapkan pertaubatan. Jadi taubatnya itu cuman sekedar harapan, bukan melakukan pertaubatan, tapi mengharapkan pertaubatan. Contohnya seperti ada orang yang sedang berbuat dosa, sedang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia tidak bertaubat, tapi dengan perkataan saja, kata dia begini, Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Dia bilang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, bagus gak? Bagus, ya. Ini kan seperti ayat Quran, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagus apa yang disebutkan. Tapi pada saat dia menyebutkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dirinya bukan sedang bertobat, bukan sedang berhenti dari kemaksiatannya. Dia ngomong begitu sambil maksiat. Naudzubillah min dzalik. Dia nggak tobat, dia ngomong begitu sambil maksiat. Ini contoh orang yang senantiasa berbuat dosa tapi sambil ngarepin pertobatan, ngarep doang, tobatnya mah enggak. Begitu, paham gak kira-kira? Ya, lain orang yang tobat ame ngarep-ngarep tobat. Nah, orang yang berbuat dosa sambil mengharapkan tobat, bukan dia ngarepin pengen tobat, bukan. Dia cuman kata Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, ntar juga diampunin sama Allah. Seolah-olah dia lagi ngatur Allah Ta'ala. Dan ini orang yang begini minal ightirar, termasuk orang-orang yang kena tipuan, minal mughtarin, orang-orang yang tertipu dengan tipu daya setan dan nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama kayak orang main judi nih, ya, kayak kartu tuh main judi kan, ada duitnya, ya, nggak pakai kartu apa kan namanya, ya. Lalu pada saat dibanting tuh kartu, kan kata orang, giliran lu jalan kan gitu tuh, pas jalan kata Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu. Bener nggak tuh orang? Ngomong Bismillahnya bener, cuman sambil banting kartu gitu. Mudah-mudahan menang katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan orang yang tertipu nih kayak begitu. Kalau mau dia bilang Bismillahirrahmanirrahim bukan pada perkara yang haram kayak begitu, pada perkara yang datangin kemanfaatan buat dirinya, perkara yang ada kebaikan buat dirinya. Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Segala perkara bibalin yang punya kebaikan, kalau nggak dimulain dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah kebaikan perkara tersebut, terputuslah keberkahan dari perkara yang aslinya baik itu. Kalau urusannya baik, masa urusan banting kartu Bismillahirrahmanirrahim ini namanya penghinaan buat agama. Ightirar, ini orang-orang yang tertipu tuh, orang yang kena tipuan dari setan yang kayak begitu.
Makanya rusaknya hati manusia adalah karena yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, mereka senantiasa berbuat dosa, tapi untuk tobat timbang pengharapan doang dia nggak kerjain, seolah-olah kerjaan Allah dia yang atur, ntar juga Allah ampunin gitu, ntar juga dienakin sama Allah, tapi dia nggak berhenti dari dosanya. Hati-hati, seandainya ada di antara kita yang sering kayak begitu, hadirin, maaf, dia orang termasuk orang yang tertipu. Kalau dilanggengkan perbuatan itu di dalam dirinya, maka ini adalah satu sebab yang dapat membuat rusak hatinya. Ya, akhirnya nanti gelisah, cemas, sampai masa depannya akan datang kepada dirinya. Padahal semuanya sudah berjalan dengan qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun, adalah orang-orang yang mereka mengetahui akan ilmu, wa la ya'malun, namun mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka tahu ilmu. Orang yang tahu ilmu ini gak harus ulama. Kayak kita nih orang nih, ya, yang alhamdulillahnya Allah masih kasih taufik kepada kita, masih mau dengerin kebaikan-kebaikan ilmu agama. Akhirnya yang tadi kita nggak tahu kan jadi tahu. Kalau saja dia mau amalin apa yang sudah dia ketahui, maka pada saat itu insya Allah hatinya nggak rusak. Tapi orang-orang yang tahu akan ilmu namun mereka tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ini penyebab kedua menjadi rusak hatinya. Saya mau tanya, kira-kira orang Islam di antara kita yang nggak sholat ada nggak? Orang-orang Islam di antara kita yang nggak sholat ada nggak? Kira-kira mereka nggak mau sholat, nggak mau, ya apa malas aja? Hah? Ada yang emang nggak mau sholat, ada yang memang bawaannya malas. Tapi itu nggak soal, intinya dia nggak sholat. Pertanyaannya, pada saat mereka nih orang-orang Islam di antara kita yang nggak sholat, kira-kira mereka tahu nggak kewajiban sholat? Tahu banget, tahu aja. Tahu banget dari kecil. Mungkin bisa jadi dia orang tua anak lahir dari orang tua yang rajin sholat. Bisa aja kayak gitu. Anaknya nggak mau sholat. Bukan mereka nggak tahu kewajiban sholat. Dia tahu sholat 5 waktu wajib. Bahkan dia tahu subuh 4:30, zuhur jam 12, asar jam 3:30. Ya, maghrib jam 6, isya jam 7 lewat dikit, dia tahu. Tapi timbang tahu sholatnya enggak. Kenapa kayak begitu, hadirin? Ini termasuk kategori orang yang ya'lamun wala ya'malun. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan dari apa yang mereka tahu. Maka ini penyebab yang kedua, hati menjadi rusak. Seandainya saja mereka tidak seperti itu, dalam artian pada saat mereka tahu akan satu ilmu lalu mereka mengamalkan itu, insya Allah hatinya terjaga, hadirin. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri ada yang ketiga. Ya, apa tuh penyebab dari rusaknya hati? Wa idza amilu la yukhlisun. Terkadang mereka mengamalkan pengetahuan atau ilmu mereka tahu. Kita terusin aja contoh yang tadi itu, urusan dia tahu sholat tapi nggak sholat. Lempengan dia sholat, dia pengen ngamalin ilmu yang dia tahu, tapi la yukhlisun, mereka tidak mengikhlaskan perbuatan amal yang mereka kerjakan itu. Dia beramal nggak? Beramal nggak? Amal jangan di kepala kita, jangan amal masukin duit kotak mulu gitu ya. Amalnya artinya mengamalkan ilmu, mengerjakan satu perbuatan yang dituntut agama, namanya beramal.
Dia mengamalkan ilmunya, tapi ada kalanya dia amalkan itu bukan dengan keikhlasan. Apa ikhlas? Hah? Yang kegambar kepala kita ikhlas apa ikhlas? Ikhlas itu ayak malalillah. Ikhlas itu beramal karena Allah, la li ghairihi, bukan karena selain Allah. Malahan kalau kita ngomong masalah ikhlas, ikhlas ini punya tingkatan. Ada orang beramal, dia pengen dapat pahala dari Allah. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas masih. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan yang sekedar mengharapkan pahala. Ada ikhlas itu yang ayak malalillah, dia beramal karena Allah dan dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Mirip kita nggak? Hampir ya. Jadi dia beramal karena Allah tanpa mengharap apa-apa dari Allah. Seandainya dia sholat lalu Allah Ta'ala nggak kasih pahala buat dirinya, dia nggak marah, dia nggak nuntut. Kenapa? Karena dia jalankan keikhlasannya itu dengan segala kesadaran dirinya bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhannya dan dia sebagai hambanya. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Tugas hamba itu hanya sekedar menjalankan apa yang Tuhan perintahin. Kata Allah sholat, maka dia sholat. Urusan dipuji Allah, nggak dipuji, dikasih pahala, nggak dikasih pahala, dia nggak pikirin. Yang penting dia sholat. Ini ikhlas yang tinggi, hadirin. Seperti ikhlasnya para anbiya wal mursalin, mereka ibadah begitu. Nggak mengharapkan pahala dari Allah, tidak. Kalau dari Allah saja orang-orang pada tingkatan ini nggak mengharapkan apa-apa, apalagi daripada manusia. Kali ngarep biar dilihat orang, ngarep biar dipuji orang. Jangan dipuji orang, dipuji Allah dia nggak pikirin. Allah puji boleh, Allah nggak puji boleh. Yang penting dia timbang mengerjakan apa yang Allah perintahin. Ini ikhlas yang paling tinggi. Berarti ada ikhlas yang lain, ada. Ikhlas yang kedua, ayak malalillah liyu'tiyahu al-hududal ukhrawiyah. Dia beramal karena Allah, tapi dia mengharapkan agar Allah berikan kepadanya al-hududal ukhrawiyah, bagian-bagian akhirat. Apa contohnya bagian akhirat? Minta masuk surga, biar dijauhin dari neraka, biar dikumpulin sama bidadari. Boleh nggak? Hah? Boleh, karena itu semuanya jazaan bimakanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah apa yang dulu mereka kerjakan di alam dunia. Masih boleh. Ya Allah, hamba sholat, hamba puasa, hamba sodakoh, hamba beramal ini dan itu, ya Allah, mudah-mudahan kau terima ya Allah, dan mudah-mudahan dengan sebab itu kau masukkan hamba ke dalam surgamu ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Biar kau jauhkan hamba dari nerakamu ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi ini masuk kategori ikhlas tingkatan yang kedua. Jadi jangan khawatir kalau kita masih kayak gitu minta doanya sama Allah Ta'ala ya, adkhilnal jannata ma'al abror, ya Allah masukkanlah kami dalam surgamu bersama orang-orang yang abror, yang baik-baik ya Allah. Masih boleh, masih ikhlas, tapi pada tingkatan yang kedua. Berarti ada tingkat yang lain, ada ikhlas pada tingkatan yang ketiga. Bagaimana? Ayak malalillah, dia beramal karena Allah, liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan, dengan amal yang karena Allah dia minta sama Allah bagian-bagian dunia. Apa contoh bagian dunia? Kayaknya udah pada jago bagian dunia. Minta kaya, minta duit yang banyak, minta umur panjang, biar bisa beli rumah, beli mobil,
naik pangkat, dunia bukan? Dunia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab amal hamba yang karena Engkau ini ya Allah, Kau berikan hamba ini rezeki yang luas ya Allah. Nggak cukup bilang luas, yang berlimpah ya Allah. Nggak cukup berlimpah, ruah ya Allah, yang ruah. Boleh ya? Boleh. Ya, boleh masih. Minta apa lagi? Umur panjang, minta sama Allah. Umur panjang dunia akhirat. Umur panjang dunia akhirat. Dunia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab amal yang karena Engkau ini ya Allah, Engkau berikan kepada hamba umur yang panjang ya Allah, yang manfaat ya Allah. Yang bujangan ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab puasa Senin Kamis hamba ya Allah, Kau berikan hamba ini jodoh yang cantik jelita, yang soleha, yang putih ya Allah, yang hidungnya mancung dikit ya Allah, yang kalau di saking putihnya minum kopi kelihatan di leher jangan apa begitu. Boleh ya? Boleh, masih boleh, walaupun pada ikhlas tingkatan yang ketiga masih boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah dia beramal karena minta dipandang sama makhluk, minta dipuji orang, minta nyari sanjungan orang, biar dikasih duit sama orang, semuanya tidak ada karena Allahnya, maka itu yang tidak boleh. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Ria, amal ria ini yang Allah nggak terima hadirin. Ya, Allah nggak terima kayak begitu. Buat apa malang ria? Makanya kata Syekh Fudail bin Iyad, udah selesai ya? Bulan ya? Jadi panjang ya. Ya. Kata Syekh Fudail bin Iyad, ya, apa namanya, al-amalu ya li ajlin nas, beramal karena manusia itu kata beliau bukan riya. Beramal karena manusia itu syirik. Beramal karena manusia itu syirik. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu dengan amalnya selain Allah. Siapa? Manusia. Syirik gitu. Wa tarkul amal li ajlin nas, nggak jadi amal karena manusia. Fahuwa riyaun, itu riya namanya. Nggak jadi amal karena manusia, itu namanya riya. Apa contohnya? Nggak jadi amal karena manusia. Contohnya gini, kita orang mau ke masjid, udah nyiapin tuh yang warna biru apa merah tuh, merah deh ya. Kalau di tempatnya Adi mah yang abu-abu mau coklat. Kalau sini yang merah lah, yang merah gitu. Kita disiapin tuh yang merahan. Kita lipat halus, kira-kira pakai lipat halus sampai kecil, ukuran kotak segitu tuh, ya. Buat apa itu duit kita lipat begitu ke masjid? Masukin kotak amal. Rupa-rupanya dekat kotak amal nih ada orang yang lagi pada duduk. Tahu-tahu ada khatir lintasan hatinya ngomong gini, ente mau amal sekarang, nggak lihat tuh banyak orang. Nanti kalau orang bilang ente riya gimana? Bagus nggak bisikan dah? Bagus, biar nggak jadi riya. Akhirnya dia kata gini, iya juga kalau amal sekarang nanti orang lihat saya jadi riya. Akhirnya itu duit yang udah digenggam, ya, lipetannya dibuka lagi, dilepas genggamannya. Jadi amal nggak? Kenapa? Takut dibilang riya. Dia nggak jadi amal hadirin pada saat itu. Dia senang nih orang karena merasa terbebas dari riya. Tapi ingat pada saat itu ada satu sosok yang lebih senang dari orang tersebut. Siapa? Setan. Setan lebih senang. Kata setan apa? Kata setan begini, syukurin kagak jadi amal, nggak jadi bertambah pahalanya. Karena sungguh tujuan setan kepada kita, ya, agar kita ini meninggalkan amal soleh. Walaupun kita bilang itu bisikan bagus biar nggak riya, padahal dia nggak tahu itu bisikan dari setan.
biar dia nggak jadi amal. Setan nggak peduli caranya bagaimana, yang penting kita nggak jadi amal. Tuh tujuan setan sama kita. Walaupun kita kata gini, udah ntar aja amalnya kalau umpama udah nggak ada orang. Kata setan, masa bodoh, yang penting sekarang kagak jadi amal. Urusan ntar digoda lagi sama setan. Jangan kita pikir kita udah selamat aman dari setan, digoda lagi ntar. Seandainya pada saat itu dia mau pakai akal sehatnya, hadirin, dia kata mau amal sekarang, nggak lihat banyak orang, ntar kalau orang bilang riya bagaimana? Seandainya dia mau pikir dengan akal sehatnya, dia bisa aja ngomong gini, seandainya satu masjid bilang dia riya, seandainya satu masjid bilang dia riya, sedangkan dia ikhlas, kira-kira dipandang Allah riya apa ikhlas? Kenapa jadi takut dikata riya sama orang? Emang orang yang pandang konten kita? Seandainya satu masjid bilang kita riya, dia ikhlas, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan ikhlas. Seandainya satu masjid bilang dia ikhlas, ini orang paling ikhlas Masjid Al-Huda, tapi orang tersebut di hatinya riya, kira-kira dipandang Allah ikhlas apa riya? Riya, hadirin. Kenapa jadi kita beramal mikirin orang? Emang orang yang kasih konten nilai buat kita? Bukan, Allah. Sebab itu meninggalkan amal karena manusia, fahuwa riyaun, itu riya. Terus ikhlas bagaimana kalau gitu? Kata Syekh Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah ayyu'afiyaqallahu minhuma, yakni pada saat Allah selamatkan dirimu dari keduanya, yakni Allah selamatkan kamu dari beramal karena manusia, Allah selamatkan dirimu daripada meninggalkan amal karena manusia. Itu ikhlas namanya. Ya, gitu dulu ya. Biar yang penting ada masuk buat diri kita ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya ya. Kalau memang nanti Allah kasih sehat panjang umur, ada pertemuan yang berikutnya kita sambung lagi, mudah-mudahan nambahin perbekalan kita untuk akhirat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam, iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, dan mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat dan doa-doa kita. Allah mudahkan semuanya, hajat dunia dan hajat akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka Tawwabur Rahim. Wa sallallahu ala khairi halqihi sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.